Nah, sekarang apa nih hikmah-hikmah tadabbur yang bisa kita ambil dari sini? Ya, apa kira-kira yang bisa kita ambil tadabburnya dari summa idza syaa ansyar? Pertama, bahwa dari kata summa, manusia itu pasti dibangkitkan, tapi butuh waktu. Rentang waktunya kapan tuh? Panjang. Yang jelas rentang waktunya itu adalah dibangkitkan setelah kematian sampai menjelang kebangkitan. Inilah periode barzakh. Nah, periode barzakh ini kita nggak tahu nih. Antara orang yang duluan wafat dengan yang akhir kali wafat, nanti dibangkitnya kapan? Yang jelas itu panjang rentang waktunya. Summa. Nah, idza syaa ansyarah. Ternyata yang harus kita imani di sini adalah bahwa Allah lah yang maha berkehendak. Kehendaknya lah yang menetapkan sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Bukan prediksi-prediksi kita. Bukan analisis kita. Penyebab semua peristiwa adalah masyiatullah. Makanya kita harus sering-sering menyebut insya Allah. Kamu gak boleh besok saya akan begini. Berdasarkan, ya kata ibu, panggil sekretarisnya. Besok jam 12:15 ibu istirahat ya. Jadi kamu jangan terima tamu lagi. Nah karena setelah itu ibu pasti besok akan ada ini ada itu. Ya mbok bilang kayak sekarang. Satu kali bilang insya Allah. Ya bu ya. Mentang-mentang punya sekretaris. Jadwalnya bukunya udah ketat juga agendanya. Kagak ada insya Allah. Emang semua peristiwa besok tuh lu yang tentuin. Ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau orang begitu berarti bukan janji ya di sini, tetapi mengikrarkan keyakinan, keimanan terhadap masyiatullah. Itu yang perlu kita tekankan. Dan efeknya beda. Orang yang beriman pada masyiatullah, misalnya nih, meleset. Misalnya nih, berbeda dari apa yang kita harapkan. Kalau itu tidak baik, dia akan mengatakan qadarullah. Wa masya'a fa'al. Inilah takdir Allah. Apa yang dikehendakinya pasti dikerjakannya. Jadi bukan karena kita semua. Ya. Ustaz Deden silakan dilanjutkan tadabbur yang lainnya. Baik Ustaz, saya melihat ayat 22 dari surah Abasa ini menekankan pentingnya mengimani dengan sebenar-benarnya hari di mana Allah akan membangkitkan kita setelah kematian. Mengimani harinya ya. Mengimani dengan kuat. Membenarkan. Sebagaimana kita percaya dan membenarkan kita diciptakan dari nutfah. Sebagaimana kita percaya dan yakin mengamini dengan benar bahwa hidup di dunia ini sudah diberikan petunjuknya oleh Allah. Sebagaimana yakin kita akan mati. Jadi yakinnya kita akan dibangkitkan seperti yakinnya akan mati. Mati yakin nggak? Yakin. Terus kapan? Itu kan masyiah lagi. Masyiah Allah lagi. Nah yakinnya hari ini sama yakinnya, harus sama yakinnya dengan yakinnya kita akan mati. Dan kapan hari berbangkit itu juga sama rahasianya dengan kapan juga akan mati. Keimanan kepada keyakinan kepada ada harinya berbangkit
dan akan dihidupkan setelah kematian juga waktunya yang hanya Allah yang tahu, itu menjadikan kita lebih jadi tenang menjalani hidup ini dan juga selalu waspada karena waktu itu hanya Allah yang mengetahuinya. Baik Ustaz. Kata ansyarah, ya, membangkitkannya. Dari dua kata, apakah maknanya membangkitkannya setelah kematian atau ada proses yang otomatis? Ya, proses otomatis adalah akan pada saatnya kembali hidup setelah mati, itu pun Allah juga. Ya, apakah makna pertama ansyarah itu berarti Allah membangkitkannya setelah matinya, atau ada proses yang kelihatan otomatis secara smooth, secara lembut, tiba-tiba manusia dibangkitkan dari kuburnya, itu juga semuanya adalah berdasarkan kehendaknya. Coba bayangkan, kalau hari kebangkitan kita pun bergantung pada kehendak Allah, besok nih emang pasti bangun. Halo? Siapa yang bisa jamin kalau besok kita pasti bangun tidur? Belum tentu kan? Setelah mati kecil kita. Nah, kalau tahu bakal ada hari kebangkitan, setelah dibangkitkan lalu dihisab, setelah dihisab lalu diputuskan, setelah diputuskan lalu disangsi, maka sebaiknya sebelum tidur pikirin itu deh, 3 tahapan itu. Karena kan mati kecilnya pasti nih nanti malam. Ya. Matinya pasti mati nih. Bangkitnya kira-kira pasti nggak besok? Belum. Gara-gara itu nggak bisa tidur, Ustadz, gimana? Ya persiapkan aja. Bahwa setiap orang pasti mati. Dan yang menentukan kapan dibangkitkannya Allah. Mudah-mudahan ya, jangan sampai pas bangun langsung di kuburan gitu ya. Ada yang pas bangun langsung di rumah sakit. Kalau mau tahu ya tinggal di Gaza aja. Mereka itu pas bangun kadang-kadang harus cubit badan dulu. Sekarang saya nih masih di reruntuhan ini atau saya sudah di alam yang lain. Ini yang harus kita yakini ya. Bahwa Allah yang maha membangkitkan. Kalau memang ada kebangkitan, maka sebelum tidur nanti jangan terlalu yakin kalau besok pasti bangun. Gara-gara sudah pasang alarm. Kalau orang tua bilang pasang wecker. Ya. Waker. Masih ada zaman waker sekarang yang suaranya krrrr gitu. Ya. Ternyata wakernya sampai habis, orangnya sudah di kafan. Nggak bisa matiin wakernya. Jadi ingat baik-baik bahwa yang emasnya yang hanya kehendaknya lah yang bisa memastikan bahwa kita akan bangun dari kematian kecil kita, yaitu tidur, begitu juga bangun dari kematian besar kita. Pasti kita nggak sadar tuh di alam barzah tuh dimatikan kan. Ketika sel-sel tubuh sudah menyatu dengan sel-sel tanah. Ya, sel tanah kita sudah ada yang menjadi keramik. Ya, sudah ada yang jadi keramik gitu misalnya. Kemudian hancur lebur kembali dan kemudian di alam yang baru sana. Itu masa barzah. Mungkin jasadnya begitu, tapi ruhnya di alam arwah tuh. Nah disitulah alam barzah ini manusia merasakan permulaan nikmat atau permulaan siksa. Ada istilah nikmat kubur dan siksa kubur. Dibangkitkan dari kubur, padahal kita di kubur itu sadar. Ya, waktu kita kan mati nih, cabut nyawa, masuk kuburan. Setelah itu dihidupkan kan? Ya, hidup di dalam kubur, belum di alam akhirat yang kita bicara. Alam barzah ini ada mekanismenya sendiri kan?
Nah di alam tidur kita itu, di alam kubur kita itu dianggap mati itu. Walaupun sesungguhnya kita mati enggak? Enggak kan? Ada proses di situ, nikmat dan siksa kubur. Buktinya? Ya buktinya ente semua ini kalau masuk kuburan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi mereka penduduk kuburan hidup enggak? Hidup. Kalau kita datang ziarah kubur mereka tahu enggak? Tahu. Senang enggak didoakan? Senang. Jadi mereka mati enggak sih di dalam kubur? Inilah kehidupan. Sama halnya ketika kita lagi tidur. Matanya merem tapi ruhnya, mimpinya, ya berada di satu alam. Jadi di sini Habanake menggunakan ziarah kubur. Jadi fase barzah itu adalah fase ziarah kubur. Di alam kubur ini dianggap mati nih. Padahal ada mekanisme juga di situ. Mekanisme kehidupan, tapi dianggap mati. Sebagaimana bayi di dalam rahim, dianggap baru lahir setelah keluar. Waktu di dalam rahim kan hidup dia kan. Ada proses kehidupan di dalamnya. Lahir di dunia, kemudian masuk dalam kubur dianggap mati, nanti hidup lagi. Nah ini berarti fase mati itu apa sih? Fase mati kalau begitu salah satu makna filosofisnya, fase di mana kita tidak bisa menambah pahala, tidak pula bisa mengurangi dosa. Harusnya. Ya. Tapi kan ada orang punya wakaf. Ya. Punya amal jariah. Mekanisme lain tuh di dalam kubur tuh. Kalau di dalam rahim kita tidak bisa intervensi, mempengaruhi kehidupan rahim kita, tetapi selama hidup kita bisa mempengaruhi kehidupan alam kubur kita. Maka, mumpung masih hidup, sebelum tidur, maka pengaruhi alam kematian kecil kita dan alam kematian besar kita dengan kebaikan yang kita kerjakan mumpung lagi melek ini. Dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena nanti kita berada di alam pasif, alam kubur itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Idza mata ibnu Adam, in qata'a min amali illa min salas. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh. Maka investasikanlah saat-saat usia sekarang ini dengan 3 investasi itu. Ya, mudah-mudahan tadabur-tadaburnya menjadi investasi alam kuburnya. Amin. Dan tetap bisa tadabur nanti di dalam kuburnya ya. Masih bisa kita bikin kajian lagi nanti di alam barzah. Karena memang sesama arwah orang beriman itu saling mengingatkan tentang Allah. Iya. Nanti di dalam kubur itu sesama arwahnya orang beriman saling mengingatkan di alam barzah itu tentang Allah. Ada halakohnya nggak mungkin. Cuma dia nggak bisa masuk Zoom sekarang nih, beda alam sudah. Di alam barzahnya itu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil? Ternyata hidup di dunia yang sebentar ini sangat menentukan ya. Di alam barzah, di alam kebangkitan. Ke surga atau ke neraka. Astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih.